Seru-seru ya. Seru Iya, iya, masjid iya, iya. nih. Nah ini Ustadz, di bulan Ramadan ini ada agenda khusus nggak sih Robiah? Ramadan tahun ini tema kami Ramadan menyala. Asoy. Wih, Ramadan menyala. Ramadan menyala. Kita Oke. punya kendala, Allah punya kendali. Sholat tarawih kali ini mau di mana lagi, Ustaz? Salat tarawih di host. Oke. Datanglah wahai pengkritik. Kami siap menerima kritikan Anda. Karena Robiah ini Islamnya Islam pramuka. Islam pramuka. Islam Gimana pramuka. tuh, Ustaz? Di sana senang, Di sini senang. di mana-mana Hatiku senang. nggak yang ngawur juga gitu. Nanti dimodifikasi sholatnya bahasa Indonesia kan enggak. Fatihahnya bahasa Indonesia nanti enggak bisa kalau itu. Bisa. Allah Maha Besar nggak Iya, bisa. enggak bisa. Takbir harus takbir, Allah Bisa. Akbar. Apalagi nyuruh orang sholat kan enggak bisa. Nyuruh orang sholat. Enggak boleh kan? Boleh dong, Ustaz. Nyuruh orang sholat, pas sholat disuruh boleh enggak? Bisa aja. Ketika di masa itu saya ingat ya, bahwasanya ini masjid rumahnya Allah. Kita sebagai makhluk yang diciptakan sama Allah, mau nggak mau ya harus ngeramein rumahnya Allah kan. Ibaratnya kan seperti itu. Lebih memilih taraweh yang cepat apa yang tertib, Ustaz? Wah ini jebak ini. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedang. Kali ini gua pakai kopi ya, Gi. Di bulan yang Iya. suci ini ya, di bulan suci. Nama Islami. Iya. Soleh gua tuh orangnya. Iya. Bulan yang spesial dan tentu saja dengan tamu yang spesial. Tapi sebelum ke bintang tamu kita Iya. juga punya sponsor yang spesial juga, ada Jati Sulur, Fakultas Hukum, ada LPK Minoru Bangkit Sejahtera, asik, ada Disa. dan juga ada Kalimili dan juga Reko. Reko. Terima kasih banyak para sponsor. Ditunggu sponsor yang lainnya. Iya. Siap, Ramadan kali ini kita mau berlabuh kemana lagi? Hari ini kita kedatangan tokoh muda, Yoi, seorang anak muda yang kreatif, yang selalu mensiarkan nilai-nilai Islam dengan segala inovasinya. Kita sambut Ustadz Bayu. Ustaz Dayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Kita Sama-sama. tas dulu, Ustaz. Biar dengan selek. Kewajiban itu. Iya, Ustaz. Ini protap kita ini, Ustaz. Sedap banget, Ustaz. Sekali aja. Sekali saja. Sekali aja. Ustaz. Sekali aja dan Siap. positifnya udah. Udah langsung ke ini ke Sama juga ngalir juga positifnya mas-masnya ke saya. bisa aja ya. Baru ini gue dibilang positif. Iya. Soalnya biasanya lengkap negatif. Negatif mulu ya. Iya. Pandangannya ke kita, padahal kita niatnya baik ya. Iya. Kita mau ngebahas apa bareng Nah, Ustaz Bayu? ini nih Ustadz Bayu, seorang ulama muda ya. Yes. Dan Dai tentu muda. saja Jangan lama, jangan. Dai. Terlalu berat. Dai, Iya. dai muda, Dai dan aja. tentu saja sudah tidak jomblo. Iya. Disclaimer aja nih. Sold out. Iya. Iya. Salah satu pengurus atau takmir masjid Robiah Adawiyah. Yoi. Masjid yang terkenal terbuka 24 jam, terbuka untuk orang tua, Yes. terbuka untuk anak muda, dan terbuka untuk anak kecil. Yes. Ramah anak. Iya. Nah, buat teman-teman tuh yang pengen tahu apa aja sih kegiatan daripada Robiah, nanti link Instagramnya ada di sini. Yes, kita nanti cantumkan juga. Iya. Itu mau ngebahas Robiah Adawiyah, Ustaz. Siap. Ustaz ini siapa di Robiah? Saya kalau secara struktur ya, Yes. bagian peribadatan. Sedap. Yang ngatur jadwal khotib. Oke. Kalau Ramadan ya tarawih ya. Ya. Itu kan yang penting itu. Sama mungkin kalau sholat 5 waktu yang lain di hari yang biasa, Yes. itu memang kami dibantu sama teman-teman dari Sulawesi. Teman-teman Ada Sulawesi yang ya? tinggal di situ ya. Musafir. Iya, apa bahasanya musafir ya? Musafir, Iya, itu. musafir. Kan ada komunitasnya kayak gitu, musafir, iya. sang musafir. gitu. Musafir. Sangat terbantu sama mereka-mereka. Oke. Dan mengajak siapa yang bingung tempat tinggal bisa di Robiah. Yang penting ya mau azan, terus belajar imam juga ya. Ya. Dan sangat terbuka.
Jadi Robiah ini tempat buat belajar muadzin baru, imam-imam yang mau berlaga di masjid yang lebih hebat ya di Robiah. Dan banyak lahir imam-imam hebat dari Robiah sudah. Termasuk saya sendiri. Iya. Iya. Walaupun belum hebat ya saya, masih biasa lah. Masih belajar juga. Tapi begini Ustaz. Oke. Oke, lu dulu deh. Penasaran juga nih. Oke, Nah, gua juga mungkin sama. juga teman-teman di luar sana kan juga penasaran. Robiah ini sebenarnya ormas, komunitas, atau organisasi, atau apa nih Ustaz gitu. Dan sejak kapan sih Robiah ini ada? Robiah ini nama masjid ya Mas ya. Oke. Nama masjid. Memang dulunya sempat mau dibikin yayasan, tapi belum terwujud sampai hari ini. Oke. Awalnya dulu, awal banget flashback ya, kayak kami ngulang memori. Dan saya di sini memang mewakili teman-teman yang ada di Robiah, pendiri-pendiri Robiah juga, Yes. karena banyak sekali di belakang saya. Jadi saya di sini mewakili mereka semua, bukan saya pribadi ya, Yes. mewakili mereka semua. Flashback dulu sebelum Robiah ada, kami udah gerak memang. Jadi kami kayak memantaskan diri dulu. Pantas nggak dititipi masjid? Walaupun mungkin sampai hari ini belum pantas sebenarnya. Karena rata-rata kan anak-anak muda idealis lah Mas ya. Punya apa namanya, kepentingan sendiri-sendiri, pengennya gimana kan beda-beda gitu. Yes. Dan kami mengakomodir itu semua. Keidealisan pemuda-pemuda yang ada itu. Dulu awalnya kami bikin gerakan terawih di mall. Terawih di mall. Terawih di mall. Pasti disambut dengan positif dong. Enggak Mas. Sebetulnya terawih kan positif. Ya. Ya, sholat kan. Sholat, betul. Tapi ada yang menyambutnya dengan negatif, tetap ada. Apa Ustaz? Motivasi melaksanakan terawih di mall itu apa itu? Kan viral waktu itu ya. Iya. Kalau inisiator gerakan ini sebenarnya Mas Adi, Bang Adi ya. Bang Adi, oke. Bang Adi. Bang Adi. Septiawan Adi. Septian Adi. Septian Adi. Salam tadi. Sama banyak teman-teman ketika itu ya, karena karpetnya juga apa namanya, ngangkat karpet, menyiapkan Oke. tempat, banyak sekali Iya. orang-orang yang teman-teman pemuda ya terutama yang bantu gerakan terawih di masjid ketika itu. Apa Ustadz yang komentar yang paling Ustadz inget sampai sekarang gitu? Seharusnya Yang nyelekit mungkin ya? Iya. Apa? Ya, terawih kok di mall? Ada masjid kok terawihnya di mall? Gitu. Ya, kalau kami ngambilnya, kalau selama tempat itu bersih, bisa buat sholat ya, kenapa nggak dipakai buat sholat gitu kan? Malah bisa jadi nambah keberkahan. Atau mungkin ada yang bilang mall itu kayak pasar ya tempatnya. Setan berkumpul katanya. Siapa tahu setannya ikut sholat. Kita nggak ada yang tahu tuh. Iya. Jadi keberkahan juga kan. Jin muslim. Apalagi di mall banyak patung ya kan. Mannequin. Manekin. Ikut sholat juga siapa tahu ya. juga ya. Semakin tambah jamaahnya. Nah, tapi pada waktu itu jamaahnya ada, Ustaz. Bisa dibilang full sih. Full. Masih ada itu beritanya. Iya. Nanti kita sisipkan. Yes. Kita masukin. Iya. Wow. Oke, berarti yang persiapan untuk ini deh, gue masih penasaran yang sholat jamaah di mall ini. Ustaz. Tadi ada komentar yang negatif hanya nanya Terawih kok di mall. terawih kok di mall. Iya. Nggak pernah ada yang nanya ini aliran apa nih? Mungkin ada ya. Ada ya. Mungkin ada, tapi nggak kami tanggapi sih hal-hal kayak gitu. Iya. Fokus Karena- melakukan hal-hal baik aja. Iya, karena itu kayak apa ya? Bukan pengganjal juga sih. Ya udah biarin aja gitu. Nice. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Sadar. Tapi mereka bukan anjing ya. Iya, mohon maaf iya, ya. iya. Orang. Itu peribahasa aja. Iya. Bahasa. Karena Maaf agak kasar ya. Jangan- Karena agak emosi waktu itu ya. Ya, Ustaz juga manusia. Ya. Oke. Ya, dan saya kira Ustadz Bayu dalam hal ini kayak nggak kapok gitu. Melakukan hal-hal yang menurut beberapa orang mungkin sedikit tabu ya. Di masjid bermusik. Iya. Nah, itu kenapa itu dilakukan Ustadz? Bukan saya. Kembali lagi bukan saya, ini teman-teman banyak ya di belakang saya. Ya. Saya di sini mewakili mereka semua ya. Intinya ya kalau musik itu kami ngambil segmen pemuda-pemuda yang masih suka musik. Nggak bisa kita ngajak pemuda, ayo kita mengaji di masjid, tahsin, kita ngaji tafsir. Biar masuk surga.
ininya udah berat, Heeh. tambah berat lagi nanti. Akhirnya Musik ajakannya ada dengan pesan-pesannya, Ya, ada ya, nasihat-nasihatnya, ada hikmah-hikmahnya. Hmm. Siap. Tapi untuk musik deh, untuk musik kan ya saya juga pernah spill gitu Ya. di Instagramnya Robi Hmm. Al-Adawiyah, Masjid Ya, Robi Adawiyah Instagramnya. Al-Adawi. Memang itu Mas Robiah itu yang punya tanah namanya Umur Robiah. Diwakafkan. Masih kontrak sih. Program-programnya kan unik banget tuh ya, anak-anak muda banget gitu. Ustaz. Ya, Apa ada pemilihan? Jadi kayak mendatangkan bintang tamu ke situ tuh ada pilihan khusus ya, Ustaz? ya, yang betul-betul bisa narik pemuda sih. Oke. Siapa yang pernah dibawa ke situ? Ya kayak Mas Dio itu ya. Mas Dio. Mas Dio Diadon itu dari Diadon. Jogja. Aslinya Pacitan ya. Mm-mm. Beliau terus Amahida. Oh, Amahida ya. Narik pemuda juga beliau. Kemudian kalau saya bukan narik pemuda sih, narik demit dan setan. Ada yang baru-baru ini ada Ustazah siapa ya, lupa saya namanya. Coba di-searching dulu ya saya. Iya, Boleh, siap, boleh. boleh, Ustaz. Ustazah Azizah. Ustazah Azizah. Beliau alumni Yaman. Yaman. Wow. Jadi fikihnya top. Oke. Ya, ya. Pantas kita lihat di Instagram itu salah satu agenda-agenda daripada Robiah itu kajian fikih. Ya, itu beliau yang isi. Ustazah Azizah. Fikih perempuan itu. Fikih perempuan. Fikih Kenapa puasa, itu? fikih wanita. Kenapa itu harus dikaji Ustaz. di Robiah? Ya, kami mengawalinya dari musik itu tadi. Oke. Peminatnya ada dan ternyata mereka merasa nyaman ya di Robiah. Ini kayak bukan masjid biasa gitu. Yes. Ya. Ini tempat yang nyaman. Dan memang jujukannya pemudi-pemudi yang mungkin lagi sedang tanda kutip galau ya, menghadapi masalah dunianya, masalah asmaranya juga. Ya. Akhirnya lari ke masjid, gabung sama teman-teman yang mungkin juga asik dan seru. Rata-rata teman-teman Robiah itu asik dan seru. Tapi sejauh ini banyak yang laki atau perempuan, Ustaz? Di Robiah. Komposisinya laki-laki, perempuan ini sementara yang paling banyak. Buat kaum Adam nih. Peluang buat jomblo-jomblo. Ya. 1:7 lu. Rame pemuda juga rame laki-laki. Pas Jumatan. Pas Jumatan. Iya. Otomatis Jumatan rame. Enggak, tapi beda Bob di Robiah Bob. Sampai apa ya? Bisa dikatakan istilahnya tuh meluber. Overload. Gokil, enggak cuma penjara aja. Ini masjid loh ya. Overload. Gokil. Penjara suci. Iya. Itu Purjel. tipsnya gimana Ustaz? Kok bisa menarik jamaah sholat Jumat hingga sampai sebegitu banyak? Oh itu ya, Jumatan banyak itu. Yang pertama kami memang menekankan ke khotib yang ada Jumat itu. Kami tekankan untuk tidak lama ketika menyampaikan bahan khutbahnya. Oke. Maksimal 15 menit udah sama doa lah. Gitu. Dan memang setiap Jumat ada nasi bungkus. Rutin itu. Ya, nasi bungkus. Sempet beberapa kali off karena kami kewalahan di donasi. Kewalahan dalam arti kekurangan ya, Oke. Bukan kewalahan, kekurangan donasi. Saya pikir kewalahan saking banyaknya begitu. Kekurangan. Robiah ini open donasi dong. Open sekali. Open sekali. Bapak Ibu yang dermawan. Yes. Peluang untuk amal jariah. Iya. Kalau donasi ya nggak cuma Robiah, kita juga ya. Open juga kita. Iya. Tapi sebelum berangkat lebih jauh ke program-program yang dilakukan Robiah Adawiyah, saya penasaran karakteristik dari bangunannya. Role modelnya dari mana itu? Kok kayak ruko saya lihatnya. Bukan kayak masjid pada umumnya begitu. Diniatkan buat ruko, terus memang lantai bawahnya sementara ini masih dipakai untuk usaha ya. Yes. Lantai 2-nya untuk masjid. Mungkin beliau yang punya bangunan ini pengen usahanya berkah ya. Lantai 2-nya ditambah masjid. Bukan pengen ya, memang biar berkah ya. Yes. Ya, masjid dan memang nyaman Masjid Robiah itu. Karpetnya kan tebel banget lah. Yes. AC juga ya? AC, 4 AC. Daikin. Asik. Dingin lah ya. Daikin kan dingin kan ya. Iya. Jadi nggak hanya dingin ininya, luarnya juga dingin, dalam dan luar dingin. Iya, maksud saya ada role modelnya nggak? Ada ngambil dari mana ini bangunan gitu? Apa emang seadanya aja lah yang pakai gitu? Dibikin sesimpel itu biar ya
fungsinya biar banyak, Hmm. nggak hanya masjid gitu. Soalnya saya notisnya, oh ini jadi pembeda ini Ya. dari masjid-masjid pada umumnya begitu. Ya. Karakternya sendiri, beda dari yang lain. Gitu. Ya. Sebetulnya tidak ditujukan untuk pendalaman karakter itu ya? Enggak ya? Karena memang seadanya itu ya dimanfaatkan dengan baik, dikelola sama ternyata teman-teman bisa anak ya muda. masjid, Oh, jadi masjid. Saya penasaran tuh dengan yang di profil Instagram itu loh. Buka 24 jam. Emang kebanyakan masjid itu hanya beberapa jam ya Ustaz bukanya? Iya Gi. Bukan beberapa jam sih, waktu sholat aja. Waktu sholat aja. Mohon maaf ya. Iya. Saya nggak nunjuk masjid mana-mana, Iya, tapi tapi beberapa ya masjid. ada beberapa masjid yang masih seperti itu. Oke. Dan hari ini masjid-masjid di Ponorogo udah banyak juga yang 24 jam. Iya, alhamdulillah. Bahkan ada yang nyediain kasur ya buat tidur. Ada. Robiah David. Belum. Oke. Butuh donasi. Iya. Spring bed juga nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau dari Ustadz sendiri deh, kenapa harus 24 jam? Ya karena masjid itu kan tempat kembali buat semua orang ya Mas. Oke. Dan usahakan nggak hanya waktu sholat aja kembalinya. Setiap waktu gitu loh Mas. Iya. Sebisa mungkin. Dan itu salah satu hal yang menjadikan kita dasar itu ketika ada seorang pemuda yang hatinya melekat ke masjid itu kan dapat naungan nanti. Makanya kami pengen ngajak pemuda-pemuda itu biar hatinya terikat, melekat sama masjid. Oke. Ini Ustaz, kenapa sih saya penasaran aja sih? Kenapa sih Masjid Robiah kok kayaknya lebih fokus ke anak muda? Emang kenapa anak muda ini? Nggak ada yang ngayomi anak muda Mas. Apalagi yang baru kenal agama ya. Yes. Makanya di Robiah juga ada bedah buku buat ngakomodir teman-teman pemuda yang suka baca buku. Yes. Kita berangkatnya dari situ. Dan Amahida yang masuk di situ. Amahida. Oh, gue pikir kenapa anak muda tuh karena Robiah dalam hal ini memandang anak muda itu liar, susah dikondisikan. Tapi Enggak justru sih, tidak ya enggak. sebenarnya. Tapi karena kurangnya akomodir dari Iya, nggak ada yang ngayomi, nggak ada yang ngajak. Yes. Kami ngambil segmen itu. Kayak musik tadi kan juga. Iya. Walaupun ada yang bilang musik itu haram. Silahkan. Tapi buat Robiah ya Sudah terbuka. terbiasa dikritik ya. Taraweh dikritik. Musik dikritik. Musik masa dikritik. Kalah Cuma saing, bos. Tapi kegiatan rutin ada ya Ustaz ya di Robiah itu ya. Ada Robiah itu rutin itu memang kajian sih ambil kita. Ambil kajian dan memang terbuka buat organisasi atau komunitas yang bingung tempat rapat di mana bisa di Robiah. Buat tempat rapat ya pernah Ustaz? Sering, sangat sering. Oke. Mau bikin event apa ya? Ada beberapa event saya lupa, ada yang tempatnya di Robiah juga. Dari organisasi apa gitu. Ngajukan di Robiah. Bisa. Oh, baik izin dulu. Ya, izin dulu. Biar nggak tabrakan sama agenda yang lain. Yes. Terbuka itu ya Ustaz. Iya. Tapi kampanye Nggak pernah kan? ya sama tahu kan. Memang ada waktu itu ya sholat Jumatnya di Robiah. Seingat saya sebelum deklarasi. Dan alhamdulillah jadi. Berkahnya Robiah. Tapi kayaknya beberapa tahun ini sudah enggak ke Masjid Robiah lagi. Monggo Pak mampir lagi ya. Setelah jadi malah lupa. Iya. Siapa lo, Bob? Nggak tahu. Ya. Cuma kita bisa ngambil hikmahnya, memang anak-anak muda sekarang ini ternyata ya tidak ada ruang yang mengakomodir itu. Nah, Robiah lah muncul di situ untuk memberikan ruang atau space buat anak muda silakan berkreasi di Robiah Adawiyah. Tetap dalam koridor syariat tapi. Yes, boy. Enggak terlalu melebar kemana-mana. Tapi dengan semua program-programnya Robiah Ustaz, kayak kajian, bedah buku, dan yang sejenisnya lah. Sejauh ini antusias anak-anak muda tuh gimana Ustaz? Bagus sih. Ya mungkin belum banyak ya yang hadir itu. Ya berproses teman. Karena mungkin beberapa itu ya sudah mulai bekerja gitu. Kami ngambilnya segmennya sore, makanya kajian itu seringnya. Sore kalau enggak ba'da maghrib. Gitu.
Ya walaupun baru 2 soft, 3 soft lah. Dan rata-rata pemudi memang. Walaupun itu kajiannya didesain untuk umum. Yang pertama itu ada kajian hari Senin, rutin itu. Itu untuk umum. Rutin nih, Ustaz? Rutin itu. Senin sore. Senin sore. Ya. Oke. Itu ganti-ganti sih pengisinya, tapi yang tetap Amahida. Kemudian hari Rabu ini ada kajian kelas kisah Nabi. KKN. Kelas kisah Nabi. Sedap. Sirah Nabawi. Ya itu sama Ustadz Aziz Syukroni. Beliau yang mengisi. Dan beliau pembawaannya enak. Ringan banget. Padahal sirah itu kan kisah itu kan agak berat sebenarnya. Tapi beliau bawanya ringan. Cocok lah kalangan anak muda ya. Gitu. Semisal nih Ustadz, saya kan tiap malam kan sukanya balap liar ya. Balap liar. Nah, mau ikut kajian tadi itu, boleh nggak? Atau Boleh. hanya orang-orang alim aja sih yang boleh ikut? Boleh. Sangat terbuka. Siapapun. Kami ada kajian MT, Muslimah Top. Udah kami sudah ulang tahun ke-6 ini. 6 atau 5 saya ingat. Penggagasnya malah ada laki-laki, saya termasuk beberapa teman itu, Mas Adam, Mas Tegar sama Mas siapa saya lupa namanya. Ada beberapa lah laki-laki itu. Dulu di Jenes, di pendoponya Pak Aji itu. Itu tempatnya awal di situ Muslimah Talk gitu. Muslimah Talk. Iya, sebelum ada Robiah. Oke, malahan. Makanya kembali kami bikin gerakan, ternyata pantas untuk dapat amanah masjid. Karena gerakan-gerakan kami itu. Oke. Di situ ternyata bisa ngakomodir orang-orang yang masih pakai jeans, pensi, pensilnya ketat-ketat. Yes. Jilbabnya mungkin baru kenal jilbab. Alhamdulillah bisa. Banyak ketika itu. Nah kami yang teman-teman laki-laki yang inisiasi Muslimah Talk itu juga nata parkir, nata sandal. Jadi walaupun dananya waktu itu belum banyak, tapi sebisa mungkin kami bikin nyaman lah. Jadi ketika keluar itu langsung pulang itu langsung sandalnya langsung apa, motornya langsung apa. Walaupun belum ada jajan, belum ada minuman yang banyak. Tapi sekarang dananya udah banyak emang Ustaz. Nah sekarang pindah ke Masjid Robiah dari Sabtu sore itu, setiap Sabtu sore. Pengampunya yang rutin juga Amahida. Kami kolaborasinya sering sekali sama Amahida. Sangat bisa mengayomi anak muda beliau. Bahasanya kan ya pembawaannya juga enak. Betul. Bukan yang tos gitu kan enggak. Enggak gitu. Kafir. Jangan. Enggak gitu. Enggak boleh. Ya, Bid'ah. Jangan. Nah, selain diskusi bedah buku, fikih, untuk teman-teman anak muda nih yang pengen belajar kayak peningkatan soft skill, katakanlah desain atau ngedit, itu ada nggak sih kegiatan? Ada dong. Luar Ada, biasa. Ada. Wih, Kan masjid ramah segalanya. Sedap. Pernah bikin kemarin kelas editing Canva. Terus di akhir sesi 2 hari deh. Di akhir sesi itu yang hari kedua kami bikin kayak semacam perlombaan gitu yang bagus-bagusan ngedit. Kami kasih Canva Premium setahun. Wih. Nah, kolaborasi ini sama YBMPLN. Sama Dinas Kominfo? Oh, bukan ya? Belum. Saya tutup mulut saya, belum. Kirain tadi saat itu. Ya. Belum. Sama Ya, YBMPLN. belum ya Ustaz ya. Pesertanya ada 50-an, Bang. Wow. Rata-rata dari komunitas-komunitas luar, lembaga-lembaga, instansi kayak pondok gitu. Pada ikut juga itu. Ada ya, kita ngambil segmen itu, kita kenalkan masjid lah. Iya. Sebisa mungkin pemuda itu kenal sama masjid. Masjid itu ternyata nyaman ya. Nah. Karena mungkin terkadang ada trauma masa lalu. Apa tuh Ustaz? Bisa jadi teman-teman muda hari ini yang nggak mau ke masjid. Itu karena trauma masa lalu. Mungkin pernah dimarahi di masjid, diusir. Nah, kita akan ngakomodir itu. Masjid ini beda dengan masjid yang mungkin pernah ngusir kalian dulu. Yang anak kecil dimarahin kalau Ya. berisik gitu. Robiah enggak seperti itu ya. Tidak pernah. Kalau ada mungkin langsung SP3 itu takmirnya. Tegas ya. Bahkan ya ramah anak itu tadi ya, Ramah menyediakan anak. mainan ya. Ada mainan sekotak besar ini. Untuk anak. Untuk anak-anak khusus. Jadi ketika kajian itu sambil mainan.
ketika sholat ada ibu bapaknya sholat mainan. Kadang pernah nggak ada orang tua gitu yang sengaja ke situ nitip anak aja sebulan. Enak nih masjidnya gitu. Sebulan main aja situ nak. Keterlaluan sih kalau itu. Orang tua kurang ajar. Keterlaluan. Jadi segmennya dari balita Oke. sampai orang sepuh. Ada. Tapi memang orang sepuh sambat sih kalau ke Robiah karena harus naik lantai 2. Di lantai 2 posisinya. Monggo donasi lift atau Wah. eskalator. Siapa tahu ada dermawan yang Iya. mau menyedekahkan. Tapi kalau saya rasa, Ustaz, kalau melihat dari program kerja yang inovatif seperti ini, apalagi dikelola oleh anak-anak muda, ya tidak menutup kemungkinan gitu donatur-donatur dari luar juga akan menotis ini, Ya, gitu. Ini kreatif banget. Betul. Begitu. Betul. dalam waktu dekat mau face off ini. Agak dilebarkan lantai 2. Mudah-mudahan dilancarkan Ustaz. Amin. Iya, Ustaz, luar biasa. Ini 24 jam ya masjidnya ya, Ustaz? 24 jam. Pernah ada yang nginep di situ, Ustaz? Ada satu orang itu kuli pasar legi kayak. Tapi kota amal aman ya? Alhamdulillah sejauh ini belum ada. Jangan- Belum pernah kemalingan. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai kok belum ya. Jangan sampai. Saya nggak ngundang maling loh ya. Wah, bahaya ini. Soalnya 24 jam loh terbuka gitu ya. Kotak amalan nyempil di pojok gitu. Dan kami nggak ada kotak keliling Jumat itu. Enggak pakai, Ustaz? Baru akhir-akhir ini ada. Oh. Karena merasa kurang ya buat Iya. tambahan makan itu. Untuk dikembalikan ke jamaah. Ya, kembali buat jamaah. Iya. Dari jamaah untuk jamaah. Seru-seru ya. Seru Iya. masjid nih. Nah ini Ustadz, di bulan Ramadan ini ada agenda khusus nggak sih Robiah? Ada. Jadi sebelum Ramadan ini ada kajian tarhib. Biasanya kami bikin tarhib itu buat nyambut Ramadan. Memang kami bikin kajian buat nyambut Ramadan. Bagaimana Ramadan tahun ini tema kami Ramadan menyala. Asoy. Wih, Ramadan menyala. Ramadan menyala. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Apa itu Apa Ustadz bentuk kegiatan? kegiatannya itu? Bentuk kegiatannya kami ngakomodir dari balita lagi. Balita sampai yang sepuh. Balita itu ada kajian dongeng anak. Ada setiap hari Minggu. Kreatif sih ini Ahad. sumpah. Kreatif. Iya. Setiap hari Ahad itu. Jadi empat kali ya. Hmm. Ada Kak Rus sama Kak Ucon. Kak Rus. Iya, Kak Rus. Dari Malaysia. Beda. Oh, beda. Kak Rus. Ponorogo aja itu. Ponorogo. Oke. Untuk anak mudanya Ustadz? Anak muda ada itu Muslimah Talk itu. Muslimah Oke. Talk tetap Ya, berjalan. kemudian yang agak berumur ada Sirah Nabawi, kemudian ada yang kajian umum di hari Senin itu Tazkiyah itu dan lain ada. Jadi kami akomodir semua, kami masukkan di programnya Masjid Robiah karena masjid ramah segalanya. Semua umur, Semua kalangan. semua kalangan. Oke. Dan kembali lagi ini bukan saya pribadi ya, teman-teman di belakang banyak sekali. Tapi kalau kita lihat di YouTube tuh, YouTube-nya Robiah, Iya. ada tuh di program Ramadan namanya Ngabuburit Al-Kahfi. Oh, Nah, itu itu apa itu? itu Kayak semacam diskusi atau Menunggu buka. menunggu buka ya. Ada juga. Ada Akan juga diadakan tahun ini. juga Ramadan kali ini, Ustaz. Kalau Al-Kahfi itu mungkin hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Tapi kali ini nggak ada. Kali ini nggak ada. Oke. Kami fokusnya di pengajian yang ada substansinya, ada isinya. Sementara ini ya. Iya. Karena memang peminatnya teman-teman muda buat ngaji itu ya belum banyak. Kami ambil segmen yang lain dulu sementara ini. Oke. Bagaimana biar tertarik dulu nanti baru ngaji dan lain-lain. Iya. Pelan-pelan lah. Ya, karena Robiah ini kan masjid yang terbuka gitu, Iya. Ustaz. Dan Ramadan juga terbuka untuk siapapun, Iya. mungkin juga bisa membuka kolaborasi dengan siapapun ya. Siap, Siap. Nah, Peta Project juga berencana untuk kolaborasi sama Robiah, bersedia, Ustaz ya. siap. Kita coba bikin agenda khusus Ramadan gitu, seru Iya, kayaknya, iya. Ustaz. Agar lebih menyala. Yes. Iya. Iya. Mungkin kita ada kan di pertengahan Ramadan. Iya. Karena biasanya kan agak kendor. Yeah. Mulai kendor. Kita nyalakan lagi semua. Nyalakan lagi. Sampai akhir. Iya. Ini buat Unamudi ini gimana? Komen dong. Komen dong. Kita gas gak nih ya? Kita gas nggak dong. Ramadan menyala. Ramadan Asik. menyala. Gokil. Oke. Gokil. Banget dah. Iya. Ustaz, sejauh ini deh dari pengalaman Ustaz bersama tim dari Masjid Robiah Adawiyah,
melibatkan anak muda ke masjid itu susah nggak sih Ustaz sebetulnya? Harus ada triknya emang ya. Oke. Enggak sekedar kayak ngajak ngaji gitu, enggak. Kayak Jumatan kan ada ajakannya juga. Kami bikinkan setiap Jumat itu ada Pamflet flyer gitu. ya, pamflet. Yes. Dan kami desainkan sebisa mungkin enggak kuno lah, enggak. Tapi agak modern desainnya juga. Ya. Hadirilah sholat Jumat berjamaah. Mana ada sholat Jumat sendirian. Itu ada juga yang kritik, ada yang komen juga. Ada ya Ustaz ya? juga. Masa Jumatan bikin poster ya? Kan udah pasti. Ya. Kembali lagi kami akomodir. Anak-anak muda mungkin yang lagi scroll HP agak kebablasan atau bangun tidur ya kan. Pas lihat postingannya Robiah, Jumatan waktunya. Jadi keinget Mau buka situs apa? Jumat. Robiah jadi ya. Nggak jadi. Wah, lauknya gulai. Oke deh masjid. Oke deh masjid gitu kan. Enggak apa-apa, niatnya buat makan dulu kan enggak apa-apa. Iya. Nah, salah satu ciri-ciri daripada Robiah itu kan setiap Jumat, Ustaz. Nah, itu kan pasti tuh menyediakan 100 sampai 150 porsi. Ya, Makan siang gratis. Nah, itu program dari pusat. MBG. Program dari pusat atau gimana tuh, Ustaz? Dari pusatnya pusat malah gitu. Wih. Iya. Dari Pusat pusatnya ketujuh pusat. ini ya. Iya. Memang dari dulu sudah rutin nasi bungkus itu. Sempat off karena kekurangan dana. Oke. Akhirnya ganti jajan, tapi tetap kami kasih. Oke. Jajan snack-snack ringan. Ketika Jumat, biar seneng lah. Jumatan Ya, itu ya. vibe-nya tuh positif gitu loh. Betul. Keluar masjid itu semangat. Gitu Hmm. kan. Apalagi kalau dikasih makan piringan. Piringannya ini ada 2 minggu sekali. Ini udah jalan berapa bulan nih? 5 bulan lah kurang. 3 sampai 5 bulan ini. Jadi pakai piring bukan pakai nasi bungkus. Pakai piring, jadi bisa ngobrol. Makan Yes. sambil ngobrol sama jamaah. Asik kan? Aso. Seru. Sedap. Ngambil di Masjid Al-Falah Sragen sama di Masjid Baitul Mukhlisin Al Ponorogo itu kan. Baitul Mukhlisin itu 500 porsi itu setiap Jumat. Karena memang jamaah juga sudah Jamaahnya banyak sudah sudah, lama iya, juga udah lama wajibnya juga. Memang cocok sih untuk anak muda. Yes. Khutbah 15 menit singkat, padat, bermutu, Bermutu. dapat ilmu ya kan, dapat makan kenyang. Sama poin plusnya juga kalau barangkali ada yang jomblo, nah mungkin bisa jadi dapat jodoh juga ya. Banyak akhwat ya ternyata ya. Sambil lirik ya. Bisa. Banyak. Siapa tahu jodoh ya kan? Iya. Nah, itu tadi kan sholat Jumat, Ustaz. Iya. Nah, buka bersama nanti bakal ada 100 sampai 100 atau lebih untuk buka bersama. Sementara ini donasi yang masuk kuatnya buat 50-an porsi ke atas lah ya. Oke. Paling banyak 100 sementara. Ya. Monggo yang mau berdonasi. Iya. Buat Kurma membantu. itu biasanya Ustaz. Kurma alhamdulillah sudah ada yang ngasih 10 kilo ini. Hamba Allah. Cuma 10 kilo untuk 30 hari. Ya, Ramadan habis ini ya, kurang. enggak- ya, kurang. Masih butuh juga berarti ya. Ada juga yang ngasih air mineral 100 karton. Oh. Ternyata banyak ini ya, apa namanya? Orang dermawan di Iya, Ponorogo. kami ketuk sih. Iya. Ketuk, kami sodori proposal. Oke. Pasti Dan juga karena ngelihat programnya, nah, kok seru-seru ya ini program. nah itu loh. Iya. Kalau ini Stad, yang untuk kita juga pernah lihat yang tadi mungkin disampaikan itu ya di awal untuk sebelum adanya Masjid Robiah pernah bikin sholat taraweh Ya, di mall. ya. Nah, sholat taraweh kali ini mau di mana lagi, Stad? Nah, Di masjid aja ya. Di masjid aja Iya, dulu ya. di masjid dulu. aja. Di masjid. Tapi kalau mau ada yang ngajak kolaborasi, yuk. Ayo, di mana? Bisa. Ini lagi ramai di ini kan CFD pindah nih tadi kita. Ayo, Setelah tarawih di host. Tapi tetap di masjid ya kalau tahun ini Ustaz ya. Dulu kan awal-awal PCC soalnya itu. Jadi masih rame. Oh. Kita cari pusat keramaian. Yuk, setelah tarawih di situ. Oke. Datanglah wahai pengkritik. Kami siap menerima kritikan Anda. Tapi kalau tahun ini 11 atau 12 atau 23 rakaat Ustaz? Macam-macam soalnya ya. Tergantung imam. Tergantung imam. Karena Robiah ini Islamnya Islam pramuka. Islam pramuka. Islam Gimana tuh, Ustaz? Di sana senang, Di sini senang. di mana-mana. Hatiku senang. Iya. Sedap. Sedap. Itu saya ngutip Bang Adi sih. Ya
memang harusnya Islam itu membahagiakan sih. Yes. Jangan mencemaskan. Iya. Kita sudah terlalu lama terkungkung sama hal-hal yang bikin pecah belah. Perbedaan. Ya, perbedaan. Oke. Kunut subuh gimana? Pakai Boleh kunut. enggak pakai atau enggak? Iya, iya. Rakaat tarawih harus 2, harus 4. Nah, itu. Imamnya boleh, silahkan di Robiah. Mau kunut silahkan, mau 2 rakaat silahkan, 4 rakaat silahkan. Bebas. Bebas. Cuma dengan kriteria yang harusnya ada juga dari yang harus terpenuhi juga dari Ya, Robiah. ya tetap sesuai syariat lah ya. Ya. Enggak yang ngawur juga gitu. Nanti dimodifikasi sholatnya bahasa Indonesia kan enggak. Fatihahnya bahasa Indonesia nanti enggak bisa kalau itu. Bisa. Allah Maha Besar nggak Iya, bisa. enggak bisa. Takbir harus takbir. Enggak Allah bisa. Akbar. Apalagi nyuruh orang sholat kan enggak bisa. Nyuruh orang sholat. Enggak boleh kan? Boleh dong Ustaz. Nyuruh orang sholat, pas sholat disuruh boleh enggak? Bisa aja sih. Boleh. Iya lagi. Iya ya. Cuci piring. Nggak boleh ya. Boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau imam boleh pakai peci hitam Ustaz. Enggak boleh no. Nggak boleh. Apalagi bajunya di bawah ya kan. Batal. Suruh jadi imam. Nggak boleh. Ya. Siap Ustaz. Menarik memang bicara Robiah ini Ustaz. Nah, ini sedikit melebar sih sebenarnya. Iya, iya. Tapi saya kira penting juga untuk mengetahui dengan jamaah Robiah kalau kita lihat dari Instagram kan 1.500 sekian. Iya. Pernah ada tokoh politik yang berusaha untuk mengarahkan ke politik gitu nggak sih Ustaz? Belum. Janganlah Ustaz. Ya jangan. Iya. Walaupun memang dulu ada yang bilang Masjid Robiah ini milik partai ABC dan enggak, sama sekali enggak. Sangat terbuka dengan partai apapun. Dengan yang mau gabung lah silahkan. Silahkan. Karena memang kami backgroundnya yaitu di Islam Pramuka. Jadi, dan ada 2 platform yang kami pegang ya hari ini. Ayo Ngaji Ponorogo itu followernya ada 2.000, bisa dicek itu. Oke. Itu sama sebelum ada Masjid Robiah itu Ayo Ngaji dulu itu. Ayo Ngaji terus sekarang Masjid Robiah itu yang kami pegang. Dan sangat terbuka dengan kolaborasi komunitas atau lembaga apapun yang Islami ya sifatnya. Dan kegiatan positif tentu. Ya, yang kegiatan positif. Bedah buku atau apa silahkan. Tapi pernah nggak ada yang notice gitu dari pemerintah? Sejauh Ini punya potensi nih masjid, kayaknya perlu kita bantu. Sejauh ini gitu. kayaknya belum sih. Aduh. Sejauh ini ya, seingat saya belum. Sayang sekali ya. Sayang ya. Sayang beribu. Padahal makan siang gratis juga ini loh. Lebih dulu dari pemerintah pusat ini. Betul. Ini sudah menerapkan makan siang gratis. Mau bantu jasa nata piring juga nggak apa-apa loh, boleh. Kalau merasa longgar ya kan? Iya. Dengan segala kreativitas kegiatan yang sudah dilakukan. Terus dengan mayoritas jamaahnya anak muda-mudi. Iya. Nah, itu melihat era digitalisasi saat ini ada nggak sih arah-arah syiar atau dakwah dengan menggunakan media sosial? Ya kami bikin konten terus ya kan? Bikin konten terus. Terutama ya konten ya masjid ya buat masjid. Iya. Yang nanti lumayan banyak biasanya pas Ramadan itu ada nanti konten-konten yang asik-asik lah intinya. Iya. Dan setiap ada kajian itu juga ada media sosial yang mensiarkan itu. Iya, siaran langsung pasti. Ada, Ustaz? Ada. Oke. YouTube sama Instagram. Nah, Ramadan ini nanti bakal ada agenda-agenda kayak peningkatan soft skill itu nggak sih, Ustaz? Ada kayaknya ini kiblat ya, kajian kiblat itu perbaikan sholat ya, dari mulai bacaan, wudhu. Penting itu dasar-dasar itu. Awal-awal Maret Mas, yang 8-9 Maret kalau nggak salah itu. Awal Ramadan. 2 hari ya? lah, 2 hari dari awal Maret. Karena sholat kan hal yang penting ya. Yes. Itu yang agama. Betul-betul ada prosesnya gitu, nggak langsung jujuk gitu kan. Kan banyak orang yang belajarnya jujuk di YouTube, di Google dan lain-lain. Jadinya kan dikit-dikit mohon maaf, kafir dan lain-lain. Nah, ada lagi nih kegiatan yang menurut saya secara pribadi itu dampaknya sangat luar biasa dengan fenomena di Ponorogo ya. Contohnya kajian pranikah. Ya. Kajian pranikah ini nanti Ramadan juga ada, Ustaz?
Ramadan nggak ada kayaknya Ramadan yang Oke, tahun ini. belum. Tapi Ya, itu kita- rutinan ya biasanya. Rutinan biasa setahun sekali atau 2 kali pasti adalah. Dan itu kajian terbuka untuk umum Terbuka. ya. Terbuka untuk jombloan dan jombluwati. Nah, Ah, sedap tuh. Iya. Kelas pranikah. Pranikah. Penting banget itu. Penting. Walaupun yang jadi pengacara apa namanya kalau ada perceraian kan seneng. Iya sih. sedap. Ilmu pranikah itu juga penting ya, Iya, sama-sama penting, pentingnya. penting. Sama-sama penting Ustaz. Iya Ambil sih. segmen sendiri-sendiri lah. Ya. Ya, rezeki sudah ada porsi masing-masing. Iya. Wah, betul. Tapi bagus itu Ustaz pranikah karena untuk mengurai juga Ya. tingkat perceraian di Ponorogo yang semakin Ponorogo. meningkat itu. Bagus itu. Segala sesuatu harus ada ilmunya. Yes. Betul. Karena konkret nih, contoh konkret nih untuk penguraian angka perceraian nih. Perceraian. Kita tidak bisa menolak orang-orang yang menikah dini. Ah, Yang kita bisa tolak adalah, yang kita bisa bantu adalah orang-orang yang mau menikah dini dan mau belajar ilmu tentang pertolak jadi paling tidak sebelum menikah tuh sudah punya dasarnya dulu. dasar Biar ilmu. kuat. Ya. Ada dasarnya nikah itu mau ngapain sih? Ya. Jadi nggak perlu nggak dikasih tahu yang enak-enaknya aja tentang pernikahan. Ya. Iya. Oh. Enggak enaknya juga lah ya. Walaupun banyak nggak enaknya kayaknya kalau udah nih kayak. Kayaknya menarik gitu ya podcast pranikah gitu ya. Wih, boleh. Boleh tuh. Narasumbernya biasanya dari mana? Ustaz? Iya. Dari luar kota kami ambilnya sebentar. Kalau pranikah. Iya. Yaman. Jauhan. Sama tahu. Zimbabwe. Luar negara itu. Dari Solo. Solo. Iya, dari Solo. Nah, kami kolaborasi sama klinik nikah. Klinik nikah. Klinik Indonesia. nikah. Iya. Oke. Jadi platformnya jelas, nggak yang ngawang, nggak yang ngampeng, nggak yang ngawur lah ibaratnya. Kami juga ngambil pemateri-pemateri yang memang fun-nya di situ. Ada nggak sih status pertama deh, mulai dari status deh. Status Masjid Robiah ini milik siapa? Lingkungan atau perorangan atau siapa, Ustaz? Milik Umat. umat, So. terutama pemuda sih. Memang didesain masjid ini buat pemuda. Siapapun yang mau belajar, ya kayak tadi belajar ngimami, belajar azan, belajar berorganisasi di dalamnya, silahkan, sangat-sangat terbuka. Dan PR kami sejauh ini diregenerasi, Mas. Regenerasi. Masih agak kesulitan kan regenerasi. Berarti sekarang pengurus sudah tergolong golongan. Ya, kami Tua merasa nih. udah tua. Oke. Walaupun belum ada 30 rata-rata. Iya. Pengurusnya belum Pengurusnya belum. rata-rata Rata-rata under 30 ya? Under 30. 30 sedikit lah. Oke. Ya masih tergolong muda lah ya. Muda. Muda. Tapi udah merasa tua. Gitu. Yes. Iya. Karena rata-rata udah berkeluarga. Saya dulu pas minta jodoh di Robiah itu 3 bulan. Minta Jodoh ya. Oh, berarti Ustaz Bayu di Robiah itu sebelum menikah? Sebelum. Jadi saya tinggal, termasuk yang awal-awal tinggal di Robiah. Tidur di Robiah. Oke, dapat jodoh di Robiah juga. Iya. Oke. Siap. Ustaz, lingkungan terganggu nggak dengan adanya Robiah? Lingkungan sekitar. Sangat welcome. Sangat welcome ya. Bahkan ada yang punya halaman di timur Masjid Robiah itu, ada yang punya halaman luas. Itu bisa kadang dipakai parkir juga buat pas ada event-event tertentu gitu. Boleh silakan. Dan ketika kami ada apa namanya bukan kelebihan ya, maksudnya ngasih ke tetangga ya kita kasih. Pasti kita kasih. Ada bantuan pasti. Ya, satu RT itu pasti kita kasih. Idul Adha, Idul Kurban, kita kasih daging. Ustaz, ke depan ada harapan apa Ustaz untuk anak-anak muda ini Ustaz? Anak-anak muda secara keseluruhan atau Keseluruhan khususnya di Ponorogo deh sini Pak. ya mungkin kalau mengharap semua pemuda ke masjid ya mungkin butuh waktu ya. Yes. Butuh waktu. Cuma ayo ambil bagian di Masjid Robiah ini. Kami sangat terbuka dengan siapapun Anda, latar belakang Anda. Kami sangat terbuka. Mari kita ngopeni masjid, belajar ngopeni masjid. Karena sudah pasti nanti yang sepuh-sepuh akan semakin uzur. Nah, kita butuh belajar. Belajarnya di Robiah enggak apa-apa. Jadi rata-rata takmir Robiah itu dari luar, bukan dari lingkungan situ ya. Yes. Dari luar. Bukan orang sekitar situ malah. Karena merasa terpanggil dan pengen belajar bagaimana ngopeni masjid yang baik. Mungkin belum bener ya, baik aja.
Karena banyak yang masih mengkritik, berarti kan belum benar. Oke. Iya. Tapi Robiah sendiri tidak anti kritik kan? Tidak. Silahkan yang mau mengkritik. Ya. Sudah terbiasa Ustaz. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ini musikan kok di masjid. Musikan kok di masjid. Gitaran di masjid. Masjid tempat sholat, tempat ngaji. Oke. Tapi sekarang sudah semakin berkurang kan kritikan-kritikan seperti itu dengan melihat hasil yang ada di Robiah maksudnya. Kayaknya bosen ya, karena kritikannya nggak ditanggapi ya mungkin. Bosen. Ya, Bosen sendiri. Ya. Mungkin saya penasaran juga nih Ustaz. Kan tadi sempat disampaikan kendalanya salah satu regenerasi. Iya. Dan saya pribadi jujur melihat ada sedikit kelelahan nih di Ustadz Bayu. Apakah dengan perjalanan panjang tadi itu sudah mulai lelah? Ustaz? Ya, ada masa apa ya? Kayak istirahat itu ada, Mas. Jadi selama saya di Robiah ini ada masa saya betul-betul nggak ke masjid, kayak betul-betul belum nggak ke Robiah gitu. Ada masa-masa itu, masa-masa futur, masa-masa bosen ada. Pasti ada, setiap orang pasti mengalami manusiawi itu. lah. Ya, manusiawi. Ya, ketika di masa itu saya ingat ya, bahwasanya ini masjid rumahnya Allah. Kita sebagai makhluk yang diciptakan sama Allah, mau nggak mau ya harus ngeramein rumahnya Allah kan. Berarti kan seperti itu. Mau nggak mau loh ya. Betul. Siapa lagi? Ya, maksud saya agar ini tidak terkesan mendramatisir ya. Ya, Kita ya. bisa bayangkan bagaimana ketika masjid itu tidak dikelola oleh orang-orang seperti Ustadz Bayu ini. Ya itu kejadiannya kayak anak-anak kecil diusir. Itu. Yang mau tinggal di masjid nggak boleh. Saya pernah baru tidur Mas beber. Nggak boleh tidur di sini. Masjid besar itu. Tidur sedikit aja nggak boleh. Ya saya juga punya story itu sih. Ya, gitu-gitu ya Mas. Iya betul. Kami ngakomodir itu. Banyak story seperti itu. Ya masih untung anak kecil dimarahin. Kadang dilecehkan ini. Oleh pemuka lah ya. Itu kan kadang yang seharusnya tidak pantas lah. Tidak pantas dilakukan. Ya. Bumbu-bumbu lah itu ya. Bumbu-bumbu. Ya mungkin itu akan menjadi perhatian kita bersama lah. Yes. Iya, betul. Peran anak muda, pemuda. Bukan biar agar terlihat Islami ya Ustaz ya. Memang karena hanya peran ini penting. Iya. Yes. Karena didominasi juga ya dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Ya. Itu peluang juga Ustaz. Siap. Oke, Langsung ini kita masuk segmen selanjutnya Ustaz, namanya segmen PDKT. Pertanyaan di luar konteks. Hiburan aja nih Ustaz. Hiburan aja Ustaz. Siap. Nah, kita awali dengan satu kata nih Ustaz. Ya. Satu kata untuk anak muda yang di chat ngomongnya puasa tapi sambil ngeruput kopi. Enak dong. Enak di dunia tadi. Enak sementara. Enak dong. Enak Bos, cari kawan. Iya. Enak dong sama nanggung dong. Oke, udah ya. Oke. Lebih memilih taraweh yang cepat apa yang tertib? Wah, ini jebak ini. Gak mau saya. Oke, lebih spesifik 23 apa 11 rakaat? Cepet sama tertib. Berarti Kan 11. cepet tapi tertib tetepan. Gak asal cepet gitu loh, ya kan? Oke lah. 11 bisa, 23 bisa. Yang penting 22 boleh, 44 boleh. rakaatnya Silakan. mau 2 kali boleh, 4 Mau sampai 100 kali juga silakan. Mau berjus-jus juga silakan. boleh. Buka sekali Robiah ini. Susah dibelokkan kalau ini. Gak bisa. Gak ada celah kan? Oke, Selanjutnya, Iya. selanjutnya. Menu wajib berbuka puasa di Masjid Robiah. Kurma. kurma Berbukalah dengan yang manis-manis. yang Iya. afdal. Yang afdal. Kurma. Afdal. Sama air putih. Oke. Karena adanya itu. adanya itu. Dan itu pun masih 10 kilo ya. Iya. Masih kurang ya, Ustaz, ya. Harusnya kan berbuluh-buluh kilo. Iya.
Ditunggulah para Ditunggu. donatur kurma. Siap. Ya. Ya, oke, terakhir ya, Oke, ya. oke. Ini Ustaz, godaan terberat di bulan puasa ini apa Ustaz kira-kira menurut Ustaz? Tidur ya. Tidur itu. Tidur. Tidur, Ustaz. Karena tidur ini bisa melalaikan siapapun, Yes. Oke. baik orang yang paham agama dan tidak. Ya, usahakan tidur itu kasih porsi lah dan diniatkan betul-betul untuk ibadah, bukan sekedar tidur. Iya. Tapi kan ada juga yang bilang kalau tidurnya bulan puasa di bulan Ramadan itu ibadah loh. Iya, betul. Kalau niatnya buat Ibadah. Kalau niatnya buat nembusin sholat ya jangan Iya. dong. Apalagi niatnya cuma nungguin buka biar cepet. Ya, Nggak boleh. tidur aja lah. Gitu. Tidur aja lah. Sahur, tidur, bangun-bangun buka gitu ya. Nah iya, banyak itu Ustaz. Padahal bisa dipakai ngaji. Tuh. Daripada tidur mending ke Masjid Robiah. Ah, boleh. Itikaf. Adem Itikaf. kan, Ustaz? Adem kan? Ada AC-nya 4. Wow. 4 PK bos. Ya. Oke, siap. Oke, Siap. Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Sama-sama. banyak, Ustaz. Besar harapan anak-anak muda untuk tidak lelah. Ke masjid. Yes. Dan sebelum pulang kita juga ada oleh-oleh buat Ustaz. Siap. Cuma tidak semua tim Robiah kita kasih. Harusnya semua ya. Harusnya semua. Kekurangan ini. Jadi semua bintang tamu atau narasumber yang bersedia mampir ke Peta Project secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas. Terima kasih. Syukron Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Tak terima ya? Iya Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di pertengahan Ramadan Ustaz. Satu dok ini. Satu dok. Satu dong. Oh, satu. Satu dok. Lainnya menyusul. Lainnya menyusul. Ya. Terbuka buat sponsor kaos masuk ya. Oh iya dong, pasti dong itu. Batik ini yang belum ya. Loh. Sarung. Siap. Syukran Ustaz, thank you. Sama-sama. Terima kasih Ustaz, kita tos lagi. Siap. Thank you. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.